Ini kelompok kami akan menjelaskan tentang serangan terhadap kriptografi yang telah dibahas pada presentasi sebelumnya dalam kelas. Kami Lamdan selaku mahasiswa dengan 14120907178 dan Berkesedawan dengan PM 14120903036 dan Ramadistia Espon selaku dosen jurusan Teknik Informatika Universitas PGRI Ranggola Tuban. Abstrak dari paper ini adalah makalah ini membahas tentang serangan atau attack terhadap kriptografi. Jenis-jenis serangan dapat dibedakan berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi, berdasarkan banyaknya informasi yang diketahui, berdasarkan teknik untuk menemukan kunci. Jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi diklasifikasikan ada dua macam, yaitu serangan pasif dan serangan aktif. Dengan berdasarkan banyaknya informasi yang diketahui ada 5 macam, yaitu ciphertext only text, noun plain text text, fusion plain text text, fusion ciphertext text, fusion text text. Dan berdasarkan teknik untuk menemukan kunci ada 2 macam, yaitu exhaustive text atau brute force text dan analysis types. Ciphertext only text, noun plain text text, fusion plain text text, fusion ciphertext text, fusion text text, and best technique to find the key. There are 2 kinds: exhaustive text or brute force attack and attack analytical. Kata kunci dalam paper ini adalah kriptografi, cryptanalysis, attack informasi, dan kunci. Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Sebuah sistem yang mempermudah dan memanjakan pengguna tidak akan berguna tanpa didukung oleh sistem keamanan yang tinggi. Oleh karena itu, informasi atau data rahasia yang akan dikirim harus disantikan agar tidak dapat dibaca oleh orang lain. 1.1.1 Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan yang dikirim pengirim dapat disampaikan kepada penerima dengan aman, dilakukan oleh kriptografer. Seperti yang dicontohkan pada gambar di bawah ini. Ini adalah gambar proses enkripsi dan dekripsi sederhana. Plain text dienkripsikan menjadi ciphertext dan dideskripsi dan kemudian diperoleh plain text-nya. 1.2 Perumusan masalah. 1. Bagaimana cara menganalisa dan melakukan pencegahan terhadap serangan dari cryptanalysis. Yang kedua, bagaimana menganalisis jenis-jenis serangan yang dilakukan oleh cryptanalysis. 1.3 Batasan masalah. Batasan masalah pada tugas ini adalah 1. Identifikasi pada jenis-jenis serangan dan kompleksitas serangan terhadap kriptografi. Yang kedua, identifikasi kasus penyerangan cryptanalysis terhadap kriptografi. 1.4 yaitu tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah dapat mengidentifikasi jenis serangan cryptanalysis secara meminimalisir serangan cryptanalysis dengan adanya pencegahan terhadap kasus penyerangan cryptanalysis. 1.5 Manfaat. Manfaat yang diharapkan pada penulisan tugas ini adalah manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat diperoleh dari penulisan tugas ini adalah dapat memahami jenis-jenis serangan terhadap
kriptografi. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis dari hasil penulisan tugas ini adalah dapat mengetahui dan mempermudah pencegahannya terhadap kriptanalis. 2. Metodologi. 2.1 Keamanan algoritma kriptografi. Sebuah algoritma kriptografi dapat dikatakan aman atau computationally secure bila memenuhi 3 kriteria sebagai berikut. 1. Persamaan matematis yang menggambarkan operasi algoritma kriptografi sangat kompleks sehingga algoritma tidak mungkin dipecahkan oleh secara analitik. Yang kedua, biaya untuk memecahkan ciphertext melampaui nilai informasi yang terkandung di dalam ciphertext tersebut. Yang ketiga, yaitu waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melampaui lamanya waktu informasi tersebut harus dijaga kerahasiaannya. 2.2 Kompleksitas serangan terhadap kriptografi. Selain ada pihak yang ingin menjaga agar pesan tetap aman, ada juga ternyata pihak-pihak yang ingin mengetahui pesan rahasia tersebut secara tidak sah. Bahkan ada pihak-pihak yang ingin agar dapat mengubah isi pesan tersebut. Ilmu yang mendapatkan pesan yang asli dari pesan yang telah disandikan tanpa memiliki kunci untuk membuka pesan rahasia disebut kriptanalisis, dan orang yang melakukan disebut kriptanalis. Sedangkan usaha untuk membongkar suatu pesan atau sandi tanpa mendapatkan kunci dengan cara yang sah dikenal dengan istilah serangan atau attack. Ini ada gambar ilustrasi. Gambar itu adalah ilustrasi dari susun ciphertext attacks. Yang keempat, susun ciphertext attacks. Pada tipe ini, kriptoanalis dapat memilih ciphertext yang berbeda untuk didekripsi dan memiliki akses atas plaintext yang didekripsi. Yang kelima, susun text attacks. Kriptoanalis pada tipe penyerangan ini memiliki pengetahuan tentang hubungan antara kunci-kunci yang berbeda dan memilih kunci yang tepat untuk mendekripsi pesan. Contoh pada proses login, nama yang sering dipakai adalah admin dan password. Misalkan 123. Kriptanalis mengubah password tersebut menjadi sama seperti nama user, yaitu sehingga usernya admin dan passwordnya admin. Pada gambar ketiga ilustrasi susun ciphertext attacks di atas. Jenis serangan berdasarkan keterlibatan penyerang ada serangan aktif dan serangan pasif. Di mana serangan aktif serangan dilakukan secara aktif bila mana penyerang tersebut mengintervensi komunikasi dan ikut mempengaruhi sistem keuntungan dirinya, atau penyerang mengubah aliran pesan seperti menghapus sebagian ciphertext. Contohnya man in the middle, reply attack, dan spoofing termasuk jenis serangan ini. Contoh sederhana adalah penggunaan netcraft. Ini adalah ada gambar yang keempat, yaitu ilustrasi man in the middle menggunakan netcraft. Dan di gambar 5, ilustrasi man in the middle attack di bidang e-commerce, di mana ada HTTP atau ini terdapat www.abcbank.com, sedangkan attacker mengubahnya menjadi www.abc-bank.com. Yang kedua, serangan pasif atau passive attack. Ini juga terdapat ilustrasinya. Ada Alice, Bob,
Al sebagai telnet client, Bob sebagai telnet server, dan Steve sebagai pasif echo dropper. Beberapa metode penyadapan data yang biasanya dilakukan oleh penyerang yaitu pertama electromagnetic eavesdropping, mencegah data yang ditransmisikan melalui saluran wireless misalnya radio dan microwave. Yang kedua acoustic eavesdropping, menangkap ada dua yaitu exhausted attack atau brute force attack, dan yang kedua adalah analytical attack. Exhaustive attack atau brute force attack yaitu mengungkap plain text atau kunci dengan mencoba semua kemungkinan kunci. Di sini diasumsikan kriptanalis mengetahui algoritma kriptografi yang digunakan oleh pengirim pesan. Kriptanalis juga memiliki sejumlah teks dan plain text yang bersesuaian. Jika ada teks maka didekripsi dengan semua kemungkinan kunci lalu diperiksa apakah mempunyai arti. Yang kedua, analytical attack. Kriptanalis tidak mencoba-coba semua kemungkinan kunci. Sini berbeda dengan yang di atas, tapi menganalisis kelemahan algoritma kriptografi untuk mengurangi kemungkinan kunci yang tidak berguna. Ini terdapat ada juga serangan yang tidak termasuk dalam klasifikasi atau related key attack. Contohnya yaitu K1 sama dengan A, K adalah K, D dalam S, A dalam hexadesimal kode ASCII bernilai 41, sedangkan 1 byte sama dengan 8 bit. 1 byte sama dengan 1/8 byte, maka K yang kedua adalah 49, nilai dalam kode ASCII adalah I. Itu terpampang oleh gambar 7 pada tabel kode ASCII. Yang kedua, Rugros kriptanalysis. Ini mungkin jenis serangan yang paling ekstrim dan paling efektif. Kesimpulannya, seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi juga semakin pesat, terutama teknologi informasi dan semakin padatnya lalu lintas komunikasi atau informasi. Hal ini menuntut adanya suatu komunikasi yang aman untuk pengiriman data. Kriptografi adalah jawaban dari permasalahan itu, di mana kriptografi dapat digunakan untuk mencegah pihak ketiga yang tidak berhak untuk memasuki sistem komunikasi tempat pengiriman data yang rahasianya dilindungi. Akan tetapi di lain pihak, jenis-jenis serangan terdapat kriptografi semakin beragam dan semakin sulit untuk dipatahkan. Metode-metode yang dipakai juga semakin variatif. Jenis-jenis serangan terhadap kriptografi bermacam-macam, dimulai dari penyadapan data sampai dengan pemaksaan secara langsung kepada pengirim atau penerima data untuk membocorkan kuncinya. Oleh karena itu, kriptografi demi memenuhi fungsinya agar dapat disampaikan dengan aman dan kerahasiaan terjaga secara otentik, harus senantiasa dikembangkan sedemikian mungkin sehingga dapat menangkal berbagai bentuk serangan terhadap dirinya. Yang ketiga adalah referensi yang diambil dari modul keamanan komputer Teknik Informatika Universitas PGRI Tonggolawe Tuban dan http mrd-adel27/2002.wordpress.com. Sekian dari kami penjelasan dan pemaparan tentang paper tentang tugas keamanan komputer bab 2, yaitu serangan terhadap kriptografi, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat pada kalian.